Betul sekali Pak. Nah, Iya. hari ini Pak Lo mau presentasi, kemudian baru kita bertanya. Silakan Pak Lo. Ya. Pak Lo nggak mau diceritain tentang CV-nya. Dengan 29 tahun itu Pak Lo lebih seger ya. Silakan. Yang saya hormati Pak Fredrik, Sekretaris Yayasan Universitas Tarumanegara. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Ahmad Sudiro. Yang saya hormati Profesor Sawiji. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi Universitas Tarumanegara yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih oleh karena Universitas Tarumanegara telah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 36 tahun. 36 tahun. Saya dilahirkan di Jakarta, ya. Asnawi asli Cina Betawi, ya. 66 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih tinggal di Jakarta, ya. Waktu SD sekolah di SD Negeri Teladan, SD Negeri Teladan di Jalan Perniagaan di Petekwan atau dulu namanya YPP, ya. SMP-nya juga di situ, SMP Negeri 63, ya. Kemudian SMA-nya saya pindah ke Chandranaya, SMA Chandranaya. Dahulu, zaman dulu, Chandranaya itu kumpulan orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya, ya, di situ. Dan kumpulan orang-orang kaya Chandranaya itu mendirikan dua yang saya tahu. Satu, Rumah Sakit Sumber Waras, satu lagi Universitas Tarumanegara, ya. Ketika saya tamat SMA, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Mau kuliah di Untar tapi tidak punya uang, ya. Jadi saya bekerja di bank sebagai seorang pegawai tata usaha, seorang clerk, ya, seorang clerk. Tentu saja gajinya UMR, ya. Pertama tahun 1979 saya bekerja, gajinya 14.700 satu bulan, plus uang makan 1.300 sehari, uang makan dan transport kurang lebih 50.000, ya. Setelah 11 tahun saya bekerja, 11 tahun saya tidak pernah naik pangkat, ya, karena saya masuk dengan ijazah SMA, jangankan direktur atau vice president, kepala cabang, atau assistant manager, kepala bagian aja enggak, ya. 11 tahun gajinya UMR terus naik dari 50.000, tahun 79, tahun 90 gaji saya baru 350.000 sebulan, ya. Saya kuliah malam hari, karena di Untar waktu itu tidak ada kuliah malam hari, ya. Adanya siang. Dan saya nggak bisa karena siang saya bekerja di bank full time. Akhirnya saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus, ya. Untar punya kampus, ini universitas tidak punya kampus. Dulu boleh pinjem universitas. Mohon maaf jangan dibuka, ya. Ceritanya belum habis, dikembalikan lagi, ya. Oke. Slide-nya, ya. Saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus, siangnya dipakai SMA, malamnya di kontrak universitas, jadi malam saya kuliah. Dan penerangannya pun tidak disiapkan baik-baik, jadi waktu kuliah remeng-remeng gitu, gelap, ya. Karena memang didesain untuk sekolah siang SMA. Sekarang coba dibuka yang tadi gambar, ya. Ya ini Universitas Harvard nih yang terkenal, ya, ya. Apalagi sekarang ada kebijakan Donald Trump lebih
lebih terkenal lagi ya. Artikel ini mengatakan ada 1% alumni Harvard itu kira-kira 3.130 yang memiliki uang 30 juta dolar atau ultra high net worth individual. Ya. Ada 3.130 dan jumlah itu kira-kira 1% dari alumni dari Harvard. Ya. Punya uang 30 juta dolar. Kalau kali 16.300 ya hampir mendekati 500 miliar. Ya. Next. Slide-nya, next slide. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Adik-adik mahasiswa kuliah di Untar, jangan berkecil hati kalau nggak bisa kuliah di Harvard. Tahu tidak, banyak alumni Untar yang sangat sukses di Indonesia, ya, yang tidak kalah. Next. Saya jadi pegawai tata usaha di bank ya, tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Direktur BCA, ya. Diajak webinar karena waktu itu tahun 2022 masih COVID webinar. Dalam hati saya nggak salah ya, bank yang untungnya paling besar, ya, bank swasta paling besar. Kalau lihat market cap-nya harganya sekarang 1.100 triliun, ya. Kok saya yang diundang ya? Apa dia nggak tahu saya itu cuma jabatannya clerk di bank, kerja di clerk. Ya. Tahun 2002 next. 2023 diundang lagi. Ya. Clerk loh, clerk. Bukan direktur bank, bukan. Ya. Kalau saya dulunya direktur bank diundang sih oke lah oleh bank yang terbaik di Indonesia. Ya. Dengan nilai pasar hari ini 1.100 triliun. Next. Diundang bicara. Ya, diundang bicara juga di BCA Wealth Summit. Diundang bicara kepada orang-orang tajir, bukan kepada mahasiswa, orang-orang kaya. Ya, di nasabah-nasabah pilihan, nasabah prioritas, nasabah soliter, ya, di Kempinski. Ya. Next. Ini lagi yang ajaib. Ya. Ini ada Year End Senior Leaders Conference. Ya. CIMB, ya. Itu yang berdiri di situ adalah direktur dan komisaris CIMB. Ada komisaris utama, ada dirut, ya, Ibu Lani. Ya. Ada 130 kira-kira yang hadir conference itu. Saya diundang sebagai pembicara di situ ya. Kepala cabang aja nggak masuk undangan ya, kepala divisi dan lain-lain. Ajaib ya. Berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup saya ya. Clerk diundang untuk bicara kepada direksi dan komisaris Bank CIMB. Next. Nah, ini diundang di Qatar, ya, di Qatar. Next. Bersama-sama dengan dua itu direktur Bank Mandiri ya, Pak Aquarius, Ibu Indah, yang baju merah itu duta besar Qatar ya. Next. Nah, ini lagi. Waktu Jackie Chan datang di Sinarmas itu. Ya, Jackie Chan diundang oleh Sinarmas dan saya waktu itu dapat hadiah Nobel dari Sinarmas Sekuritas ya, dari Sinarmas. Next. Ini diundang bicara bersama-sama dengan CEO Citibank ya.
Citibank itu yang bank yang paling bagus dulu, bukan sekarang, dulu. Dulu semua alumni Citibank jadi direktur semua di bank swasta ya. Tapi bukan sekarang. Ya, bicara bersama dengan CEO Citibank. Next. Mengapa kita harus berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada uang banyak loh. Ada market cap sekarang ada 12.420 triliun. Ada 12.420 triliun. Next. Next. Apalagi ini loh. Ada Microsoft nilainya 3,4 triliun dolar. Kalau kali 16.300, 50.000 triliun ya. Itu juga Nvidia juga 3,3 triliun, Apple 2,9 triliun dolar, Amazon 2,1 triliun, ya. Google 2 triliun, Aramco itu migas ya di Arab 1,6 T. Ada uang yang banyak sekali loh di bursa. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Di situ banyak uang. Satu perusahaan aja nilainya 50.000 triliun. Utang pemerintah Indonesia paling 8.000 triliun, yang kecil, jual saham sedikit aja lunas. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin jadi orang yang kaya, pasar modallah tempatnya. Oleh karena itu kita harus belajar tentang pasar modal. Ya, next. Next. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Next. Perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita ya. Mengapa kita harus berinvestasi? Pagi-pagi kita bangun, biasanya kita ke toilet, begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik ya. Habis dari toilet biasanya kita minum, kalau kita tidak minum bisa dehidrasi ya. Ada Aqua dulu perusahaan publik, sekarang udah going private ya. Ada Le Mineral, ada Cleo dan lain-lain. Setelah itu kita mandi ya. Kita pakai sabun Lux, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju pakai Rinso, itu produk dari Unilever ya. Hampir seluruh keluarga di Indonesia memakai produk dari Unilever. Habis kita mandi, kita makan mie yang enak dan murah ya. Indomie ya. Dengan telur satu kira-kira harganya 10.000, udah nikmat ya, udah enak. Terus sampai malam. Tinggalnya di mana? Kelapa Gading. Oh, itu juga perusahaan publik ya. Tinggalnya di mana? Di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di Perumahan Ciputra, itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di BSD, itu juga perusahaan publik. Dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Oleh karena itu kita harus berinvestasi di bursa saham. Next. Perusahaan publik juga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ada Astra, ada 200.000 lebih karyawan Astra. Ya. Ada 200.000 lebih yang mendapatkan lapangan pekerjaan di Astra Internasional. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Terutama pada saat sekarang banyak PHK, ya tentu lapangan pekerjaan sangat diperlukan. Ya, makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Dan perusahaan publik banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Lihat tuh ada jutaan ya, ada jutaan. Next. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Lihat tuh. Gudang garam bayar royalti,
Tahun 2023 88 triliun. Pita cukai ya. 2024 88 triliun. 2 tahun itu saja udah 177 triliun. Gudang garam, jangan main-main ya. Cukai rokok yang dibayarkan oleh gudang garam 2 tahun itu 177 triliun. Pajak dipakai untuk pembangunan, membantu rakyat miskin, membayar gaji dan lain-lain. Ya. Next. Bayar pajak bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Next. Kita mungkin berpendapat, banyak orang berpendapat bahwa seorang investor saham itu adalah penjudi. Ya. Tapi kita nggak pernah terpikir bahwa seorang investor saham itu juga adalah seorang pahlawan. Ya. Lihat, Warren Buffett mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Next. Saham adalah pilihan investasi terbaik, tetapi 99% masyarakat kita belum mempercayainya. Masyarakat kita lebih suka menaruh uangnya di bank dan diinvestasikan di properti. Ya. Bagi saya saham is the best choice, tetapi 99% masyarakat kita belum percaya ya bahwa saham itu is the best choice. Next. Saham itu halal ya, boleh dibeli saham itu. Next. Tapi ketua MUI bilang Bitcoin itu haram untuk investasi ya. Next. Ini CEO JP Morgan. JP Morgan adalah bank yang terbesar di Amerika mengatakan Bitcoin adalah penipuan dan skema Ponzi. Ya. Bukan saya yang ngomong ya, nanti saya dimusuhin orang yang ini. Yang ngomong CEO JP Morgan ya. Next. Ini 2 orang kaya nih, katanya nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian. The goal is to be rich, not to look rich ya. Karena tujuannya menjadi kaya bukan kelihatan kaya. Ya. Masyarakat lebih senang kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Ya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Bahkan untuk kelihatan kaya menghabiskan uang banyak, sehingga seseorang tambah susah menjadi kaya. Ya. Next. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan. Agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya, tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ya. Ayo bikin Instagram followernya sampai berjuta-juta. Ya. Tetapi orang yang bisa menggandakan uang, dia tidak mau seorang pun follower. Ya. Saya tidak punya seorang follower pun. Next. Ketika kita membeli saham kita harus teliti. Ya, teliti. Kalau tidak teliti kita beli kucing dalam karung, wah menyeramkan. Ya. Next. Ini ada di tembok kafe saham di Bendungan Hilir. Tuhan Maha Pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak memahami saham apa yang dibelinya. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Ya. Next. Yang pertama, belilah perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang jujur. Ya. Dan berintegritas. Kalau dia bukan orang yang jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, jangan pernah beli. Ya, pertama, siapa pengendalinya, siapa komisaris dan direksinya. Kalau mereka bukan orang baik dan orang jujur, jangan pernah beli, jangan pernah sentuh. Ya, jangan pernah beli. Yang kedua, next. Belilah perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya bagus, yang cuannya besar. Ya, contohnya ini.
Tahun 2020 waktu COVID labanya 27 triliun, naik 31 triliun, naik 40 triliun, naik 48 triliun, naik lagi 54 triliun. Tahun ini kira-kira bisa naik ke 60 triliun. Ya. Untungnya besar dan tiap tahun tambah besar. Ya. Cari perusahaan yang cuannya besar dan bertumbuh. Ya. Next. Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang. Ya. Kalau kita bikin cetak uang, ditangkap masuk penjara. Tapi sebetulnya kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama saja seperti kita memiliki mesin pencetak uang, ya, nikmat. Ya. Next. Ini contoh, bukan rekomendasi membeli atau menjual, ya. Contoh kasus saja. BCA itu IPO di 1400 tahun 2000. Sudah split 4 kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, split 5 jadi 40. Ya. Jadi kalau hari ini 9.400 kali 40, 376.000. Yaitu capital gain-nya selama 25 tahun itu 26.000%, 757. 26.000%, 26.757%. Kalau kita beli saham BCA 1 miliar, kita diamin aja 25 tahun. Uang kita meningkat jadi 267 miliar. Ini kisah nyata ya, bukan halusinasi, bukan. Kalau kita beli saham BCA 1 miliar, 25 tahun kemudian uang itu jadi 267 miliar. Kita nggak usah kerja keras, tiap hari santai aja, tidur aja santai, nikmati hidup. Orang-orang yang kerja keras, bisnis, buka restoran lah, buka kafe lah, jamin pasti ini lebih cuan daripada mereka. Nggak usah capek-capek lagi ngelayanin orang tiap hari. Next. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas, sehingga bisa terhindar dari COVID-19 yang sudah ramai lagi sekarang, ya, COVID-19. Ya. Tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas kita, sehingga bisa terhindar dari COVID-19 yang sudah datang kembali. Next. Belilah perusahaan yang valuasinya murah. Ya. Ini ada 2 perusahaan, yang satu mahal, satu murah. Ya. Satu perusahaannya 869 triliun market cap-nya. Tapi labanya cuma 567 triliun. Yang satu lagi market cap-nya hanya 8,6 T, hanya 1% dari yang pertama, ya. Tapi labanya 355 triliun. Belilah perusahaan yang valuasinya murah. Jangan beli perusahaan yang mahal. Hah? Pak Kenghong, ini rekomendasi. Tidak, ini contoh soal saja. Ya. Next. Belilah perusahaan yang bagi dividen. Enak juga dapat dividen ya. Itu tanggal 30, 2 hari yang lalu ada wartawan dari Aida Exchange menulis Lok Keng Hong panen dividen dari perusahaan gas negara raup 48,6 miliar. Wih, nggak usah kerja, santai-santai, dapat dividen, ya, dapat gajian, ya, dapat uang tugu. Juga beli perusahaan yang kasih dividen lumayan, dividennya 10% loh dividen yield-nya. Satu saham dapat 181, kalau harga sahamnya 1.800 kan 10%, ya. Lebih tinggi dari bunga deposito. Ya. Pajaknya kalau kita investasikan lagi, pajaknya 0 lagi. Ya. Next, invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ya. Selalu invest di situasi yang buruk, bad time. Kalau bad time itu semuanya murah, ya, semuanya murah. Nanti kita beli simpan, tungguin sampai good time, mahal kita jual, kaya kita. Ini kata-kata sederhana.
Tapi belum tentu kita bisa jalankan. Kenapa? Waktu semua orang takut, kita ikut takut. Semuanya ikut takut. Waktu kemarin asing keluar, saham turun, ya Big Bang turun 40%, semua takut. Saya keluarin kata-kata saya, wisdom. Di koran-koran saya bilang, hari ini sedang turun hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Siapkanlah ember yang besar. Kemudian saham-saham pada naik ya. Harus begitu. Begitu turun, semua orang takut, kita masuk. Itu yang bisa bikin kita kaya. Jangan orang-orang takut, kita ikut takut. Wah, waktu saya tinggal 4 menit, next. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini, ya, gampang. Ya. Next. Oh, saya pernah diundang ke Freeport, ini masuk ke di bawah tanah, ya. Ini salah satu investasi yang terbaik, ya, yaitu beli dan tidur. Next. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan satu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Next. Ini Warren Buffett dan partnernya yang sudah almarhum. Dia melakukan do nothing investing. Ya, next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active, kata Warren Buffett. Ya. Dia bilang portofolio kita itu berubahnya sedikit sekali. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif. Ya. Gak pernah dengar kan ajaran ini kan? Gak pernah dengar. Ada orang ngorok lebih kaya daripada dia aktif bekerja. Kenapa? Karena dia sudah memiliki saham wonderful company. Ya. Dia tidur, tapi perusahaannya sedang bekerja buat dia menghasilkan uang yang banyak. Ya. Tapi kalau kita adik-adik belum punya saham wonderful company, nggak boleh ngorok. Ya, harus kerja keras dan kerja keras. Ya. Kalau nggak punya saham wonderful company, ngorok tambah miskin, ya, tambah miskin. Kecuali kita sudah memiliki saham wonderful company, kita ngorok tambah kaya. Ya. Next. Nah, ini 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Ya. Warren Buffett seperti Yusuf ya. Dia pegang uang cash 5.500 triliun. Ketika saham-saham naik terus dia jual. Ya. Dia pegang uang cash 5.500 triliun. Tinggal 2 menit. Ya. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting, dari menunggu. Next. Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Ya. Strategi Warren Buffett itu sederhana sekali loh, so simple. Simple itu sederhana dan mudah. Kalau di depannya ada so, begitu sederhana dan begitu murah artinya, begitu mudah. Next. Terus deh, habisin. Nah, terus. Wah, ini lagi, Lokeng dapat apresiasi lagi. Ya, dapat apresiasi ya. Next. Ini biasa saya tiap hari di rumah reading and thinking, ya, reading and thinking. Next. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh. Ya. Saya setiap hari membaca dan berpikir. Ya. Dari jam 6 sampai jam 9 saya reading and thinking. Perusahaan publik, laporan keuangan saya baca. Jam 9 sampai jam 4.15 saya
investing. Saya membeli saham-saham perusahaan bagus yang harganya murah, saya membeli. Jam 4.15 biasanya saya tidur. 1-2 jam, bangun lagi otak saya fresh. Saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi 3 jam. Sehari saya 6 jam membaca. Permisi tanya, adik-adik mahasiswa Untar, sehari Anda belajar berapa jam? Permisi tanya, adik-adik mahasiswa, sehari Anda belajar berapa jam? Saya usia 66 tahun, masih 1 hari 6 jam saya membaca dan berpikir tentang perusahaan publik. Itulah bagi saya kunci keberhasilan menjadi seorang investor saham. Membaca dan berpikir tentang perusahaan publik. Next. Next, terus. Udah waktunya habis, terus. Waktunya habis, terus. Nah, ini di rumahnya Warren Buffett ya, next. Waktunya habis, next. Wah, Warren Buffett itu punya uang 136 miliar dolar loh, seorang investor saham. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Orang yang usia 94 tahun masih bisa cuan 1.720 triliun. Coba mau kerja apa? Buka kafe yuk, siapa tahu bisa untung 1.720 triliun. Buka rumah makan yuk, nggak mungkin bisa. Usia 94 tahun baru bisa dapat kalau dia jadi seorang investor saham. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Usia tua pun dapat menghasilkan uang yang banyak. Waktu saya sudah minus, sekian terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik mahasiswa semua. Sekian terima kasih. Pak Lo, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lo. Pak Lo Keng Hong. Kita belajar hari ini. Kalau sudah seperti Pak Lo, tidur bikin sehat dan tambah kaya ya Pak Lo. Ya, kita belajar banyak hari ini. Kalau punya saham Wonderful Company iya, Pak. Dan ada satu lagi caveatnya adalah kalau kita punya saham Wonderful Company. Makasih Pak Lo. Kita sekarang minta Pak Kris naik ke atas, tapi sebelumnya saya bacakan dulu Pak Kris. Enggak, Bapak di sini. Bapak sini. Bapak mau turun duduk dekat Pak Widodo. Silakan. Ya. Makasih Pak Lo. Nanti saya panggil lagi ya. Makasih. Tepuk tangan untuk Pak Lo. Panel kedua kita tidak kalah hebatnya. Beliau adalah Kris Aprilioni. Kris adalah seorang profesional pasar modal dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang saham, trading dan analisa pasar. Lahir di Tanjung Pinang tahun 92, masih muda nih, tapi seimbang dengan Pak Lo. Kris merupakan Certified Securities Analyst dan Certified Technical Analyst. Serta dikenal sebagai pembicara di IDX Channel, CNBC Indonesia. Dia juga aktif sebagai branch manager YB Sekuritas Batam dan advisor dana pensiun Pegadaian. Keahliannya meliputi analisa teknikal dan fundamental. Ini penting sekali. Ini akan support Pak Lo punya tidur karena teknikal dan fundamental adalah penting. 6 jam mungkin setiap hari Pak Lo lakukan technical dan analytical setiap hari. Portfolio yang bagus merupakan hasil dari analisa dari Pak Kris. Pak Kris, saya persilakan. Silakan. Tepuk tangan untuk Pak Kris. Pak Kris, saya persilakan presentasi Anda. Format kita adalah Pak Kris presentasi. Nanti kemudian Pak Lo naik, kita tanya jawab. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih. Saya berdiri. Oke, terima kasih
pertama-tama saya ucapkan kepada pihak Untar atas undangannya sebagai pembicara hari ini ya. Karena saya juga bingung tadi ya, buat teman-teman mahasiswa ini judul apa yang cocok gitu. Karena kalau dibilang saya nggak akan ngejelasin teori-teori, kita akan banyak mengenai praktikal karena itu penting ya. Praktikal itu oke. Nah, secara praktikal itu agak sedikit berbeda dengan teori yang kalian ketemukan nanti, gitu. Banyak hal-hal secara praktikal nanti kita akan bahas di sini ya. Tadi, untuk mencari suatu perusahaan-perusahaan yang katanya wonderful, itu tidak mudah. Sometimes, wonderful company, pas kita beli di saat harganya lagi murah, ternyata berubah menjadi saham yang tidak wonderful lagi. Let's say yang gede, kita bisa lihat dulu ya, zaman saya dulu masih muda. Pakai Nokia itu pasti semua orang punya. Sekarang saya nggak jamin semua ada yang pakai Nokia di sini. Ada? Nggak ada. Zaman itu Nokia is a wonderful company, very very wonderful company. Nggak ada satupun merek HP yang bisa compete dengan Nokia. Kalau sekarang kita masih bisa lihat ada Apple dan Samsung, mungkin masih compete-nya sama, gitu. Dulu Nokia is number one, gak ada lawannya. Nah sekarang wonderful company-nya sudah hilang. Gitu. Jadi secara teori yes, saat itu harus membeli wonderful company. Semua orang mungkin punya, kalau kita berinvestasi di US gitu ya, kita akan beli saham Nokia. Tapi kalau kalian tidak menjaga atau melihat suatu perusahaan wonderful company itu dengan benar, bisa jadi sahamnya jadi sampah. Gitu. Ya. Saya akan mulai, next, waktunya singkat soalnya. Oke, di sini saya akan menjadi 3 highlights ya. Perkembangan teknologi itu penting, jadi jangan berinvestasi kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu berinvestasi, iya kita harus melihat perusahaannya bagus, karena buat beli saham aja dulu susah, rebutan. Buat punya saham aja dulu susah. Gitu. Dan apalagi jualnya juga kita nggak tahu gitu. Zaman dulu orang mungkin nggak ngerti gimana cara jual beli saham. Sekarang udah ada aplikasi, siapapun kalian bisa beli, jual beli. So, secara behavior itu pun akan merubah konsep investor saham saat ini. Ya, secara behavior orang sekarang akan lebih gampang untuk menjual dan membeli saham. Makanya kalau kalian perhatikan grafik IHSG dari mungkin tahun 90-an sampai 2010, 2011, sebelum ada online trading itu mulai, grafiknya enak banget naiknya. Koreksinya hanya ketika ada krisis-krisis besar 2008, 98 gitu. Sekarang kalian bisa lihat grafik dari 2013 sampai sekarang deh gitu ya. Oke, ISG naik tinggi, koreksinya dalam, naik tinggi, koreksinya dalam, sideways, gak kemana-mana. Walaupun ujungnya masih lebih tinggi, tetapi fluktuasinya tinggi. So, behavior sekarang sudah mulai berubah, gitu. Kalau kemarin kita melihat dari presentnya saya lupa lembaga keuangan di luar negeri, mereka mengatakan bahwa anak-anak muda saat ini itu akan mencari instrumen yang lebih beresiko. So jangan kaget anak-anak muda saat ini akan banyak berinvestasi pada instrumen Bitcoin mungkin yang lebih resiko. Gitu, karena memang sudah behaviornya. Tetapi ingat, ada hal yang menarik di saham yang tidak ditawarkan oleh tempat lain. Ya. Nah, zaman dulu saya belajar mungkin dari tahun 2012. Saat itu teknologi susah, mungkin baik tapi tidak sebaik sekarang. Dulu itu YouTube masih belum semenarik sekarang. Grup Telegram belum ada, grup WhatsApp belum ada. Dulu belajar sahamnya hanya baca dari blogspot, nggak ada video YouTube-nya gitu. Susah banget nyari pembelajaran, ya. Dan kalaupun mau belajar berarti harus sama orang dan itu bayar, gitu. Jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin saat ini. Kalian bisa belajar dimanapun, YouTube banyak, tapi ya please cek dulu ya, ini bener nggak ajarannya. Oke, next. Nah, permasalahannya ada pada para investor saham itu,
Banyak perusahaan bagus tapi harga sahamnya nggak naik. Tahu nggak apa perusahaan wonderful company LQ45 mungkin top 10 LQ45 saat ini dan mungkin beberapa tahun ke belakang, mungkin 30 tahun ke belakang dia tetap berada di top 10 tapi harga sahamnya nggak naik-naik. Ada yang tahu nggak? Astra dari 2010 sampai hari ini harga sahamnya cuma bergerak 5.000 sampai 9.000-an. Kemarin Covid sempat 3.000 malah. It's a wonderful company, it's a very wonderful company. Tiap tahun kasih labanya naik terus, dividennya naik terus, yes. Tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Itu permasalahan para investor. Investor melihat, oke, dia wonderful company, harusnya saya beli. Tapi selama 10 tahun, 15 tahun sampai hari ini dari 2010, saya nggak dapat cuan banyak dari Astra. Kalau kita ngomongin hal yang sudah lewat, gampang sekali. Kita akan banyak menceritakan, oh ya, bank-bank naiknya banyak, BRI naiknya banyak, BCA naiknya banyak. Tetapi ada juga yang nggak naik-naik, gitu. Ya, jadi ini permasalahan dulu. Kita bahas permasalahan dulu. Banyak perusahaan bagus, harga sahamnya justru turun. Ada nggak? Ada. Kalau tadi Astra itu nggak gerak di situ-situ doang, ada yang turun terus loh. Apa? Tadi Gudang Garam, Sampurna, peaknya 2015. HMSP itu setelah stock split ya 5.000. Hari ini kok nggak salah 600-an. Berarti portofolio kalian sisa belasan persen tok. Kalau kita ngomongin, oke, Sampurna, siapa yang nggak ngerokok di Indonesia kayak banyak banget orang-orang ngerokok gitu loh. Tapi harga sahamnya kenapa turun terus? Gitu. Terakhir deh, yang masuk ke YouTubeku tahun 2000 sebelum Covid, Unilever, perusahaan segede itu, yang semua orang mungkin pakai di tahun 2020, ya 2020-2021, saya punya YouTube Chris Aprilioni, itu bukan buat kalian, saya nggak nyebarin, ayo beli ini, ayo beli itu, enggak, itu cuma sebagai kayak blog pribadi saya, supaya apa yang saya analisa itu ada track recordnya dan semua orang bisa lihat. Kayak makanya saya analisa Unilever supaya semua orang tuh bisa lihat dan saya pernah jelasin, saya pernah ngomong Unilever itu sell loh gitu, jadi ada track recordnya gitu. Nah, Unilever dari 2021 harganya masih tinggi 8.000 9.000. Saya bikin di YouTube saya Sell Unilever. Judulnya bahkan sedikit kontroversial ya. Mungkin saya bilang judulnya saya tidak akan invest di Unilever lagi. Waktu harganya lagi tinggi-tingginya. Dan waktu itu banyak yang hujat. Kenapa Unilever tidak menarik? Di YouTube saya jelasin semuanya. Gitu. Ya tapi di saat itu apakah Unilever di harga 9.000 bukan wonderful company? Is a very wonderful company. Gitu. Ya, itu permasalahan banyak orang. Nah, next, banyak perusahaan jelek, harga sahamnya terus naik. Tadi Pak Lo muncul tuh brand market capital 800 triliun tapi naik terus. Enggak make sense. Yes, enggak make sense. Itu yang terjadi di saham. Saat kinerja fundamental jelek, harga saham naik. Saat kinerja fundamental bagus, harga saham justru dipucuk. Jadi ketika jelek nih, kinerjanya, labanya rugi nih, perusahaan rugi, harga sahamnya naik. Ya, tapi di satu titik dipucuk. Di titik tertinggi, let's say kita ngomongin brand deh, karena udah ada contohnya brand tadi. Let's say kita ngomong brand, sekarang kelihatannya oh labanya cuma 500 miliar, kecil banget, nggak menarik. Bisa jadi 2 tahun, 3 tahun ke depan, labanya brand naik jadi let's say 50T. Dan ternyata pas di atas 50T keluar hasil laba itu, itulah titik tertinggi harga saham brand. Nggak naik-naik lagi. Itu banyak terjadi di market. Indika Energy tahun 2016-2017, dia naik dari harga Rp100, naik sampai ke 4.500, 4.600. Di saat dia naik laporan keuangannya itu rugi. Di saat 4.600 beritanya keluar, Indika Energy sah akuisisi tambang Kideko waktu itu, ya. Dan itulah titik tertingginya. Dan ya ketika diakuisisi dia laba pasti karena laba dari tambang Kidekonya masuk. Tapi itu titik tertingginya Indi.
saat itu. Dan setelah itu, setelah akuisisi, harga sahamnya dari 4.600 turun sampai ke 300 rupiah. Saat kondisi keuangannya sudah bagus. Itu yang terjadi di market. Next. Ya, menganalisa fundamental terkadang harus berspekulasi. Mudah-mudahan pulih di masa yang akan datang. Jadi kita ngomongin, oke, Sampurna harga saham sekarang 600 turun dari 5.000, saya beli nih. Kenapa? Wonderful company. Tapi dasarnya apa? Dasarnya apa? Kita membeli saham-saham di harga murah di saat kinerja lagi jelek. Tadi Indika labanya lagi rugi gitu ya. Perusahaannya lagi rugi, ini nggak ada labanya, nggak ada bagi dividen. Apa dasarnya saya berani beli itu? Gitu. Kan katanya perusahaannya jelek, nggak untung. Ya. Nah, saat fundamental bagus, harga saham justru sudah nggak murah. Kalau dia udah untung, laporan keuangannya sudah profit, biasanya harganya juga udah naik duluan. Ya, ini permasalahan-permasalahan. Fundamental hanya mengukur nilai wajar. Ingat, acuan jual kalau hanya menggunakan fundamental jadi terlalu cepat. Saat Indika harga 100, kita ngomongin mungkin harga wajarnya 1.800, itu udah kayak orang gila ngomongnya. Masa iya harga 100 bisa naik sampai 18 kali lipat? Nggak ada. Fundamental pasti akan pasang research buy 100, mungkin target price cuma 180 atau 200, itu udah hebat banget analisnya. Nggak mungkin tiba-tiba analis langsung bikin harga target buy 100, target price-nya 1.800, nggak mungkin. Gitu. Artinya apa? Fundamental itu akan ada adjustment. Harga sahamnya naik, udah kena 200, fundamentalnya apa? Upgrade, target price upgrade. Harga sahamnya naik sampai satu titik, ternyata habis itu mulai turun, nggak naik lagi. Apa yang dilakukan fundamental? Downgrade, target price turun, itu terus. Kenapa? Karena nggak ada acuannya, nggak ada orang tahu, nggak ada satu orang pun yang tahu harga saham itu bisa naik setinggi apa. Ya, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, Unilever. Ya, kalian bisa lihat di bawah itu 4 years ago. Grafik chartnya di video itu masih di harga situ tuh, masih tinggi banget, 8.000. Hari ini Unilever 1.700. Kemarin terendah 1.100. Next. Di 1.100, di 1.200, 8 Maret 2005, saya bikin video lagi. Unilever balik arah nggak? Kalau nggak hancur. Ternyata habis itu dari 1.200 naik sampai 1.800 hanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Is a fundamental. Kalian lihat ya 2025 Q1 laba bersihnya justru turun loh, 38 jadi 32. Jelek dong, kinerjanya bahkan lebih buruk daripada tahun lalu secara quarter to quarter. Kalau kalian lihat secara tahunan 2024, quarter to quarter 38, 27, 14, 9 turun terus. Tapi waktu video itu dibuat EPS-nya 141, bahkan lebih tinggi daripada 141. Kenapa di harga bawah segini dengan kinerja yang jelek kita berani masuk? Tadi ada faktor selain fundamental yaitu technical untuk kita bisa menganalisa suatu perusahaan. Ya, nanti kita akan jelasin lebih detail. Next. Nah, ini salah satu, jadi YouTube seperti saya katakan, YouTube itu sebagai track recordnya saya lah. Apapun saya ada yang menarik saya bikin di YouTube, ada yang menarik saya bikin di YouTube gitu. Jadi kalau yang lain influencer itu followersnya jutaan orang, even YouTubeku udah berapa tahun ya, 6 tahun, 7 tahun itu masih nggak nyampe 100.000, belum dapat silver button. Bisa diklik ini ya, videonya. Wi-Fi. Pause. Gue udah selalu bilang Bisa di-pause Wi-Fi. ya? Gue takut kalau gue terlalu Bisa di-pause? Wi-Fi. Oke, nah ini video 21 April 2024. Kalian bisa search harga WiFi itu 21 April itu di harga berapa. Saya sengaja, saya orangnya bukan orang yang suka membicarakan suatu emiten ketika emitennya udah di atas. Nggak suka sama sekali. Saya paling anti sama orang yang tiba-tiba muncul, saya cuan gede sekian, tapi nggak tahu track recordnya, ceritanya belinya dari harga berapa. Gitu. Saya paling nggak suka gitu. Nah, makanya saya buat satu YouTube gitu ya, supaya track recordnya saya jelas. Kita ini WiFi karena WiFi lagi hype lah dalam beberapa bulan. Ya, WiFi dari 21 April 2024 saya udah ngomongin ini perusahaan bagus. Kalian nanti bisa lihat ya video ini cuma bentar doang, short doang, 1 menit ya. Silakan mulai.
Kemarin turun sampai 130, itu tuh sebenarnya murah banget. 130 murah. Wifi terakhir kita live itu mungkin harganya masih 150, Nih, 160. 150. Itu aja gue udah bilang itu enak, bagus, menarik. Bagus, menarik, murah, enak, beli. Ini cukup menarik. Ini Juni 2024, saya masih bahas wifi. Ini masih cukup menarik. Mulai naik dia. Wifi hari ini Juli bagus, masih karena ngomongin wifi, ini harga mungkin udah 200-an. Ya satu-satunya perusahaan teknologi yang punya kinerja yang bagus ya wifi. Satu-satunya perusahaan teknologi yang kinerja Gimana bagus. ya, view-nya masih Agustus sama, 2024 masih bagus, wifi. Kinerjanya masih oke, masih ada dapat project lah dari pemerintah. Apalagi itu wifi itu internet murah, kalian baca kan dia kerja sama Pegas. Wifi untungnya gede, labanya Wifi besar, untungnya profitnya gede, tinggi. makin tinggi. Perusahaannya semua orang juga pakai gitu ya, harusnya gitu bisa masuk ke semua orang. Internet murah, cuma dihargai cuma 500 miliar ya. Coba Cuma dipikirin dihargai aja. 500 miliar Wah, perusahaannya, kalau market pegang capital. masih Wifi ini screenshot Januari kemarin dia udah di 700-800 rupiah. Ya ini ya kebetulan saya manage komunitas Best Topic, anak-anaknya juga pada beli dan ya karena saya selalu yakin dengan emiten saya ya pada nahan juga. Tidak semua orang punya Dengar terakhir. waktu yang sama, tidak semua orang punya daya tahan untuk hold saham yang sama. Ada waktu, ada harus nunggu gitu, ada step perjalanan sebagai investor yang kalian harus lewati ketika kalian hold gitu. Ya, jadi ada perjalanan, ada proses yang kalian harus lewatin, ada waktu yang kalian harus tunggu untuk bisa cuan gede. Benar kata Pak Lo. Kalian nggak kalau cuma trade ya, oke hari ini saya beli pagi jual sore, itu nggak bakal dapat apa-apa. Semakin panjang kalian hold, tadi wifi, kalau saya rasa saya liatin terus ya dari harga 130 naik, itu kan nggak satu garis lurus. Dia sempat lama di 300-an itu lama, terus mungkin hampir 2 bulan, habis itu naik lagi. Itu kalau nggak kuat, liatin terus, pasti udah dijual. Lumayan lah dari 130 udah naik ke 400, sell dulu lumayan naik 3 kali. Gitu. Justru masih berani nunggu dan harga sahamnya masih naik. Sekarang 2000, 1 tahun. Ya, dari 100 ke 2000. Gitu. Dan ya kalau cerita yang dulu-dulu banyak lah yang begituan. Nah ini yang jelas gitu loh, yang terakhir kita dapat. Next. Nah ini nih dari harga 100 ya, nih monthly chart. Kalian bisa lihat secara tiap bulan naik terus sampai terakhir itu kemarin tertinggi 2700. Hari ini mungkin 2070 hari ini, saat ini. Ya, next. Nah jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ya ada bantuan analisa teknikal. Kenapa bisa kita prediksi, kelihatannya Unilever itu mulai jelek nih. Karena saya yakin gini, kalau perusahaan bagus, fundamental bagus, harusnya harga sahamnya naik dong. Kalau perusahaannya turun harga sahamnya, berarti ada sesuatu. Kalau fundamentalnya tetap bagus, berarti itu saatnya gue beli. Tapi belinya harus benar. Karena kalau kayak HMSP dari 5.000 turun ke 3.000, apakah murah? Banyak orang mungkin udah bilang, murah. Karena waktu itu grafiknya nggak kelihatan sekarang. Waktu itu 3.000. Contoh kayak, itu nggak terlalu ekstrim, Matahari, LPPF, zaman dulu. 24.000, hari ini berapa? Kayak 3.000 deh. Terendahnya berapa? 700 rupiah COVID. Waktu LPPF turun dari 24.000 ke 10.000, itu banyak sekali investor-investor melihat, kapan lagi saya bisa dapat Matahari harganya cuma 10.000. Karena zaman itu Matahari semua orang belanja di Matahari. Mereka tidak melihat ada disrupsi yang datang dari Tokopedia dan teman-teman. Gitu. Dan ketika sudah sadar, harga sahamnya udah terkapar mungkin udah di 5.000. Gitu. Ya, nah itulah butuh analisa teknikalnya tadi, gitu. Tapi ingat, teknikal itu kalau berdiri sendiri bias. Kalian nggak boleh cuma pakai teknikal, harus ada fundamental faktornya. Banyak orang, fundamental capek nih bacanya banyak, udah skip aja lah langsung lihat grafik, nggak bisa. Karena kalian harus tahu perusahaan yang bagus dulu, baru kapan momen entry-nya biar nggak habis waktu.
Next, bentar. Technical akan lebih baik jika digabungkan dengan fundamental. Tidak semua perusahaan bagus akan naik di saat yang bersamaan. Enggak semua, ingat gitu. Pergerakan technical mengikuti jangka waktu yang disesuaikan. Jadi ya kalau kalian ngomongin investasi jangka panjang, ya jangan pakai technical jangka pendek. Berantakan. Kalau ketika ngomong investasi jangka panjang, ya technicalnya jangka panjang. Gitu, ya. Dow teori, ini salah satu teori technical yang kenapa menarik ya. Karena technical discounts everything. Kita ngerti kita retail, kita ngerti akses kita terhadap suatu berita itu nggak banyak. Jadinya kita butuh technical untuk membantu kita memfilter. Karena pasti banyak orang yang tahu lebih dulu di luar kita. Nah banyak orang karena mereka tahu lebih dulu, mereka bisa jualan lebih dulu. Makanya harga saham itu kadang turun duluan. Kadang harga saham itu naik duluan. Tapi technical akan memberitahu kita, oh dia udah naik nih, berarti ada sesuatu. Oh dia turun nih, berarti ada sesuatu. Tinggal kita konfirmasi, sesuatu itu secara fundamentally approve atau hanya sesaat. Ya. Next, saham bagus, timing tepat. Nah ini contohnya. Kalau Pak Lo pernah bilang, oh technical itu seperti kita melihat ekor sapi. Bener. Makanya kita butuh fundamental, kita cek sapinya benar-benar sampai ekor sapinya pun kita cek. Gitu. Ya. Jadi benar-benar kita jangan cuma ngelihat ekornya, lihat juga sapinya. Sapinya bagus nggak, gemuk nggak? Kayak kenapa saya merekomendasikan WiFi? WiFi harga saham Rp100, market cap cuma 500 miliar. Perusahaannya nilai cuma 500 miliar. Bisnisnya apa? Jualan internet murah. Seberapa murah internetnya? 100.000 per bulan. Kecepatannya seberapa cepat? 200 Mbps. Siapa yang nggak mau pakai? Kalian di rumah, internet rumah bayar berapa sih? IndiHome 300 ribuan kan? Kecepatannya berapa? Sering error lagi. Ini 100.000, 200 Mbps. Kenapa nggak menarik? Iya perusahaannya baru. Sudah running belum? Sudah. Ada beberapa yang pakai. Ada 20.000 home pass sekarang. Kita detail, cek benar-benar perusahaannya harus tahu. Oh ini perusahaan bagus. Masalahnya apa? Dia belum punya duit, perusahaannya baru, home pass-nya masih dikit, butuh kerjasama. Nah kalian search di berita, oh WiFi kerjasama dengan PGN. Jadi PGN masukin kabel gas ke rumah, ada sambungan kabel WiFi-nya gitu. Fiber optik WiFi-nya. Jadi rumah itu dia langganan gas 200.000 per bulan, udah dapat gas unlimited, WiFi unlimited. Gitu. Next apa? Dia kerjasama sama PLN, Icon Plus. Semua tiang listrik yang ada di Indonesia bisa dikasih kabelnya WiFi. WiFi punya kabel sepanjangan jalur kereta api di Jawa. Dari jalur kereta api dia bisa keluarin 1 kilometer dari kereta api. Dia bisa jualan internet murah ke sekitar daerah jalur kereta api. Siapa yang gak menarik? Kalian kalau ditawarin masuk nih WiFi, ada internet nih 100.000 per bulan, jarang gangguan, kecepatan 200 Mbps, ganti nggak? Ganti. Kenapa di rumahku belum masuk nih WiFi nih? Iya, dia masih kecil. Kita harapan dia makin lama makin gede supaya jaringannya makin gede. Gitu. Ini lagi ada tender, lagi ikut tender di pemerintah untuk frekuensi 1,4 GHz. Kalau dapat, berarti kalian bisa dapetin layanan itu nanti ke depan, bisa jadi. Ya. Nah itu yang kita cek nih sapinya benar-benar bagus nggak? Dan kalau kita compare dengan semua telekomunikasi yang ada di Indonesia, sejelek-jelek ya perusahaan telco, friend lah yang minus terus labanya, bener gak? Rugi terus. Itu aja nilainya 10T. Ya, Linknet, mirip tuh jualan internet, First Media, itu sekitar 5-6T. WiFi 500 miliar, that's a very cheap company. Itu yang kita cek bener-bener. Jadi banyak-banyak baca itu penting. Jadi jangan cuma ngeliat ekornya tok. Banyak orang tuh salah ngeliat ekornya tok. Iya, technical jadi jelek kalau kalian hanya melihat dari ekornya doang. Next. Nah, kayak gitu, ini nih technicalnya bagus waktu lagi naik gitu ya. Tapi secara fundamental nggak ada isinya. Labanya kalian coba lihat 1, 0, 3, 1, harga saham bisa naik nggak? Bisa.
Tapi ini cuma hoki-hokian, kapan kalian dibegal? Kalau kalian untung beli dari harga 80 naik ke 100, 200, ya kalian lagi hoki kalau saya bilang. Ada masanya kalian kebeli di harga mana? Pucuk, mungkin di atas 600, 700. Dan ketika kena harga sahamnya turun terus tanpa ampun, gak bisa keluar. ARB terus, sekarang 18 rupiah. Even waktu itu nahan nih, beli nih di harga 80 nih. Naik sampai 600 nggak dijual-jual nih, untung gede nih gitu ya, nggak ada fundamentalnya tapi nggak tahu nih analisanya kayak gimana, hoki doang dapatnya. Akhirnya sekarang 18 dari 80 tetap aja rugi. Dan turun dari 600 tuh nggak bisa exit itu ARB karena semua orang mau jualan. Next. Nah inilah technical, jadi simple aja nggak usah aneh-aneh, technical jangka panjang aja. Kalau invest ya, MA mungkin MA 100, MA 50, jangka panjang sekalian. Kalian lihat gudang garam, garis hijau itu MA 100. Secara jangka panjang teknikal nggak menarik tuh, turun terus. Ketika dia turun di bawah garis hijau itu, udah jangan masuk. Secara teknikal jangka panjang nggak menarik. Kalau kalian ngikutin ini, kalian save dari harga 29.000, sekarang 10.000. Simple aja technical tuh cuma alat bantu, jangan terlalu dibesar-besarkan. Tapi iya kita bisa pakai. Kenapa? Sekarang teknologi udah maju, udah nggak kayak zaman dulu kita technical tuh garis sendiri. Next. Nih WiFi, kenapa menarik? Karena dari harga 150, harga sahamnya sudah berada di atas garis hijau. So hold. Nah baru tidurlah yang nyenyak. Ada stepnya. Nah sekarang apakah WiFi layak saya jual? Saya belum jual, kenapa? Harga saham masih bagus, kinerja masih bagus. Tapi tetap nomor satunya adalah fundamental. So kalau nanti WiFi harga sahamnya turun di bawah garis hijau seperti apa? Gue akan mikir keras pasti. Kenapa? Fundamental gue yakin pasti masih bagus di atas sana. Ya. Apa yang akan gue lakukan? Ya mungkin saya udah untung dari 150 sekarang 2000, breaknya 1500, udah naik 10 kali lipat, ya mungkin saya take profit 50% juga udah cukup. Ya kan? Cari lagi, mana yang murah saya bisa invest lagi. Lakuin itu terus. Gitu. Tapi dengan catatan fundamentalnya masih bagus, tapi kalau fundamentalnya jelek, oh ternyata targetnya 5 juta home pass dalam waktu 5 tahun gak kejadian, udah exit. Gitu. Fundamental itu yang paling utama. Next. Nah ini Antam, kalian bisa lihat once harga sahamnya naik di atas garis hijau, naik. Ditambah apa? Fundamentalnya apa? Oh harga emasnya naik, so harusnya Antam dengan harga emas naik, jualan emasnya bakal lebih untung. Teknikal gimana? Buat ngebantu. Kapan waktu saya jual Antam? Ya tungguin aja sampai garis hijaunya kalau mau long term. Simple, gak usah dibikin susah. Gitu. Ya. Next. Jadi kalau kalian compare kok kripto menarik, naiknya bisa tinggi banget. Gue bilang compare sama WiFi gue juga, WiFi gue lebih tinggi naiknya daripada Bitcoin. Dari 150 sekarang udah 2000. Bitcoin 1 tahun juga masih di situ-situ doang. Waktu WiFi 150 tuh Bitcoin masih di 80-90 ribu sideways bolak-balik sempat ke 70 ribu malah turun. WiFi naik gitu. Ya, nih terakhir pas 1 menit. Jadi di saham itu bukan masalah gua ngasih tahu kalian emiten apa yang bagus, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah di mental. Loss atau untung itu tidak serta-merta dari kalian dapat beli saham apa enggak. Tapi dari mental yang benar ketika kalian beli saham. Mental yang benar apa? Tadi WiFi, oh perusahaannya bagus, kinerjanya oke. Kalian mesti cek dalam-dalam, kalian mesti ngerti. Kenapa? Kalau kalian nggak ngerti dengan perusahaannya, dia naik 20%, kalian mungkin udah take profit. Karena saham itu geraknya nggak cuma satu garis lurus, dia bisa naik nih, untung 100%, besoknya turun nih 20%, panik nggak? Banyak orang panik, udahlah gua take profit dulu, mumpung udah untung. Nanti takutnya nanti dia balik lagi ke harga semula. Tapi kalau kalian ngerti tentang perusahaannya, oh dia naik koreksi, oh wajar aja kok, dia udah naik 100% kok. Perusahaannya gimana? Fundamentalnya masih bagus, gak ada masalah. Ya,
Loss itu justru timbul karena mental yang rusak. Mental yang rusak apa? Tadi nyoba-nyobain, aduh coba deh fast trade gitu. Beli pagi jual sore, akhirnya apa? Barang bagus pun dijual. Ya. Nah, mental yang rusak tidak akan mendatangkan cuan sebagus apapun perusahaannya. Hati-hati. Oke, thank you. Next. Ada lagi? Ya. Thank you semuanya.